Selanjutnya mengenai market review dari Dima sendiri, yang dimana saya mencari referensi, kemudian melakukan secara studi langsung terjun ke lapangan dengan melakukan survei, yang dimana dari referensi studi pustaka yang saya lihat dari internet, Dima adalah sebuah perusahaan yang mulanya berfokus pada distribusi merek premium dalam kualitas dan segmen pasar. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1953 ini awalnya adalah hanya sebuah toko grosir, dan untuk saat ini berkembang pesat menjadi perusahaan distributor dengan brand-brand ternama dengan kualitas produk yang premium. Hal ini tentu bukan suatu proses yang singkat, butuh suatu superpower kesungguhan untuk membuat pangsa bisnis yang semakin luas. Dima ini merupakan produk yang berfokus pada minuman dan makanan, seperti makanan yaitu biskuit. Dan kemudian pada produk dari minumannya yang Dima distribusikan sendiri, itu ada dari minuman alkohol, non-alkohol, dan wine. Untuk produk alkohol sendiri, yaitu yang saya tahu adalah yang sudah kalangan banyak tahu, yaitu Guinness dengan ada 2 varian kalau saya tidak salah, kemudian Captain Morgan, kemudian yang ketiga ada Smirnoff Ice dengan banyak varian rasa. Selanjutnya ada minuman wine Indonesia yang saya tahu, Bellissimo, yang merupakan produk lokal dari Dima itu sendiri. Nah, saya melakukan survei lapangan dengan mengunjungi bar di kota Medan, yaitu Cafe Champion yang berada di daerah Dr. Mansur. Kemudian suatu bar Amapi yang merupakan bar untuk kelas premium, yang dimana produk yang saya fokus adalah produk yang sejatinya memiliki citra merek yang oke di kalangan konsumen, khususnya yang suka dalam minum alkohol, yaitu brand Guinness sendiri, yang dimana produk ini sudah mudah dikenali dan sudah melekat dalam pikiran konsumen mengenai nama brand Guinness. Hal ini yang saya lakukan dengan bertanya kepada teman ataupun pengunjung, kenal atau tidak dengan produk Guinness, dan semuanya itu kenal, tahu. Namun hal ini tidak menjadikan Guinness minuman yang menjadi tujuan utama untuk dikonsumsi konsumen setiap datang ke Cafe Champion ataupun ke Amapi itu sendiri. Nah, justru untuk standar level alkohol rendah yang sering diminati ialah dari brand pesaing. Kalau untuk pangsa brand level alkohol dengan level yang standar untuk ke atas, produk Dima sendiri cukup mampu untuk bersaing. Tetapi untuk kalangan-kalangan hal misalnya seperti kalangan anak muda yang suka dengan tingkat alkohol yang soft, kemudian untuk kalangan para wanita juga, brand Guinness itu kurang diminati. Nah, jadi kemudian Guinness ini sendiri penikmatnya yang saya lihat adalah kalangan usia 35 tahun ke atas. Padahal untuk bar sendiri tingkat dari usia yang datang adalah rata-rata yang saya tanya ialah melakukan survei tingkat kalangan 22 tahun hingga ke 30 tahun. Nah, untuk pangsa retail sendiri, di grosir sendiri Guinness cukup merata pensebarannya, tetapi dengan orderan yang minim karena minimnya pembelian. Nah, hal ini juga membuat untuk sales sendiri dengan orderan yang minim mungkin cukup sulit untuk sales berakselerasi luas untuk meningkatkan tingkat penjualannya. Nah, tetapi saya boleh contohkan di lingkungan saya yang notabene adalah petani. Mereka sangat suka Guinness. Hal ini karena dalam pemahaman mereka, keyakinan mereka, Guinness sendiri minuman alkohol yang mampu meringankan begalnya pinggang akibat bekerja. Karena dimanapun pekerjaan petani adalah bekerja keras yang membutuhkan tenaga. Nah, dari pemahaman saya, selama saya perhatikan di dalam lingkungan saya, Guinness ini sering dikonsumsi ketika saat malam,
Tujuannya adalah mereka sering membilang ketika setelah meminum Guinness, pinggang terasa lebih ringan, rileks, tidurnya lebih nyaman, nyenyak, dan hangat tubuhnya. Nah, tetapi tidak terlupakan yang mengkonsumsi ini di kalangan petani ini sendiri, di kalangan lingkungan saya, yang membeli produk Guinness dari retail kecil ataupun grosir-grosir, adalah kalangan umur 40 sampai 60 tahun ke atas. Yang dimana di retail itu sendiri untuk kalangan muda cenderung lebih sering untuk mengkonsumsi anggur merah. Nah, kemudian untuk pengkonsumsi Guinness dari 40 sampai 60 tahun bisa dibilang relatif adalah bukan pengkonsumsi yang secara pasif harus terus-menerus mengkonsumsinya tiap hari. Nah, berbeda dengan seperti rokok. Rokok adalah suatu hal yang perlu wajib dikonsumsi setiap hari dan dicari. Nah, Guinness dicari ketika memang petani merasakan sakit pinggang. Beda halnya ketika mereka tidak dalam bekerja, mereka tidak mencari untuk meminum minuman Guinness itu sendiri. Nah, saran saya ialah impian saya adalah bagaimana membuat Guinness ini layaknya seperti top branding Aqua, yang dimana setiap manusia, setiap konsumen memikirkan air mineral yang ada di benaknya adalah merek Aqua itu sendiri. Nah, itulah bagaimana dari keberhasilan merek Aqua itu sendiri menjadi top brand di kalangan pemikiran masyarakat, memiliki ekuitas merek, yaitu ekuitas sendiri adalah jaminan kualitas yang diberikan bagi konsumen itu sendiri. Jadi sebaliknya ketika diterapkan dalam mengkonsumsi bir, yang dimana ketika konsumen ingin memikirkan bir, bagaimana membuat di pikiran konsumen itu adalah ketika ingin mengkonsumsi bir, konsumsi bir ialah mereknya Guinness. Nah, membuat hal itu tentu harus dengan inovasi produk dari Guinness, melihat dari sisi mana yang menjadi kelemahan akibat munculnya masalah di lapangan, baik dari sisi segmentasi di kalangan usia, bagaimana sih segmentasi di kalangan apakah Guinness berada di posisi kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas itu sendiri, dengan melakukan riset survei secara monitoring ke bar, kafe, ke retail, kemudian ataupun ke secara persebaran angket kepada konsumen secara meluas. Selanjutnya, Dima juga memiliki minuman non-alkohol yang dapat ditemui di supermarket terdekat, seperti Pokka yang dengan berbagai rasa yang inovatif. Dan dari yang saya rasakan, minuman Pokka itu sendiri enak dan memiliki kuningan rasa dibanding pesaing. Namun, lagi-lagi, akibat dari minimnya pengetahuan konsumen tentang brand dari produk tersebut, sehingga konsumen cenderung terlebih dahulu untuk tidak membeli daripada mencoba. Karena apa? Yang timbul dalam perspektif pemikiran konsumen ialah produk yang sudah memang benar-benar dia pahami dan ia ketahui. Nah, pada ketika saya melakukan tes, melakukan perbandingan dengan memberi dua minuman yang berbeda kepada rekan saya memberi satu merek Pokka dan satu lagi merek lain. Setelah ia mencoba, dia justru lebih suka dengan merek Pokka. Alasan survei yang saya lakukan ialah bagaimana mengetahui secara nyata bagaimana tingkat posisi Pokka ini di mata konsumen, baik dari rasa maupun dari brand, image dari kemasannya itu sendiri. Dari yang saya lihat adalah di supermarket bagaimana tata layout dari Pokka ini sendiri di lemari pendingin, di mana begitu sulit di sudut-sudut dilakukan, ditata di sudut dari lemari pendingin. Nah, hal ini menjadi jauh dari perhatian konsumen. Alasan dari pegawai ialah karena Pokka ini sendiri kurang begitu diminati di mata konsumen. Nah, untuk hal ini promosilah yang harus diciptakan untuk mampu menciptakan citra merek Pokka yang oke di mata konsumen, menciptakan image yang mudah dikenali, mudah diterima konsumen melalui dari kemasannya,
dari tata layoutnya, dari promosi kreatifnya. Nah, hal ini mungkin terasa berat di awal, tetapi setelah mendapatkan image tersebut, maka kepercayaan konsumen akan memberikan kemudahan bagi produk untuk dapat tersalurkan. Hal ini juga dialami Teja atau teh sejuk yang kalah saing citranya dengan merek lain yang asing kita ketahui oleh konsumen, karena memang pasar minuman teh itu sangat besar persaingannya, cukup sangat kompetitif. Jadi untuk brand Guinness itu sendiri, saya simpulkan brand Guinness memiliki image citra merek dan cukup dikenal. Tetapi mungkin cita rasa memiliki segmentasi untuk kalangan usia menengah ke atas maupun menengah ke bawah, baik dari segi selera, baik yang memiliki kemampuan finansial ke atas dan menengah ke bawah. Mungkin yang memiliki finansial ke atas, dia lebih cenderung ingin membeli minuman alkohol yang tingkat sensasinya lebih tinggi. Nah, begitu juga untuk minuman non alkoholnya. Jadi mungkin sekian review market saya yang saya ketahui mengenai produk-produk yang didistribusikan di MAH. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan untuk bergabung, berpartisipasi, memberikan kontribusi, memberikan ide yang kreatif dengan ilmu-ilmu yang saya miliki mengenai di dunia strategi manajemen dan manajemen pemasaran dan pengelolaan retail yang saya pelajari baik secara studi yang saya pelajari di kampus maupun secara praktek yang saya dapatkan di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih.